mulai saya ucapkan terima kasih dulu nih buat yang udah bergabung pagi hari ini. Ada Naswa Zahida, ada Afina, ada Jian, ada Rizky, ya, ada Rizky, ada Naswa, Naila, Repa, dan Kaidia. Ya, terima kasih yang udah bergabung pagi hari ini. Ini adalah pertemuan terakhir mungkin ya untuk intensif pra UTBK. Nah, mudah-mudahan selama 2 minggu ini, 2 pekan, ya materi kimia kalian bisa semakin baik atau bisa mengurangi kekurang pahaman kalian. Ya. Terus nanti di akhir saya akan kasih informasi sedikit tentang materi kimia apa aja yang sering muncul dalam seleksi PTN. Nah, nanti di akhir saya akan informasikan supaya kalian belajarnya lebih terarah ke materi tersebut. Dimana dengan materi di luar itu, boleh kalian pelajari, boleh enggak. Dipelajari lebih baik, enggak juga tidak jadi masalah, karena peluangnya juga kecil. Gitu ya. Nah, jadi nanti materi-materi apa yang sering muncul, nanti saya informasikan di menjelang akhir perjumpaan kita kali ini. Ya, kita mulai dengan perjumpaan hari ini dengan nomor 12 kalkulasi 3. Nah, ini adalah materinya tentang struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia. Nah, kira-kira kalau ada soal seperti ini nih, nomor 12, lihat data dulu ya. Ada unsur X dan Y dikenai konfigurasi elektron. Maka orientasi kita apa yang harus kita lakukan langsung? Ketika ada unsur, ada notasi, maka langsung buat konfigurasi. Itu orientasi. Tapi ketika konfigurasi udah ada, maka selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Langsung tentukan letaknya. Ya. Jadi si unsur X itu akan terletak pada periode berapa? Nah, kalau masih bingung, kita lihat. Si X ini suku terakhirnya adalah P. Kalau P berarti X-nya diikutkan. Sehingga akan berakhir elektron valensinya di 3s2, 3p1. Sehingga dia unsur yang terletak pada periode berapa nih? Periode 3 golongan. Nah, ingat golongan ya. Golongannya itu jumlahkan elektronnya. Berarti 2 tambah 1 adalah 3. Jadi elektron valensinya 3, maka dia tetap pada golongan 3. Karena suku terakhirnya berarti golongan utama. Utama itu diberi simbol A. Nah, jadi periode 3 golongan 3A memiliki elektron valensinya adalah 3. Langsung tentukan sifatnya, karena di sini ada ikatan. Kira-kira kalau elektron valensi 3 golongan 3A, dia lebih cenderung melepas atau menerima elektron? Kira-kira nih, lebih cenderung mudah melepas atau menerima? Melepas. Kalau melepas itu dia sifatnya logam atau non logam. Kira-kira nih, yang lebih mudah melepas itu logam atau non logam? Atau mudahnya, kalau yang melepas itu sebelah kiri atau kanan sistem periodik? Kiri ya Pak? Kiri, betul. Jadi kalau sebelah kiri itu dominan unsurnya, bukan dominan ya, sebelah kiri itu unsurnya pasti bersifat logam. Makanya ada natrium, kalium, magnesium, kan gitu ya. Jadi dia bersifat logam. Tadi jangan lupa, dia lebih cenderung lebih mudah untuk melepas 3 elektron kan. Nah, ini dulu yang kita lakukan. Itu baru unsur X. Dengan cara yang sama, kita lihat unsur Y. Y berakhir di 3P4, maka karena PS-nya di bawah kan, sehingga dia terletak pada periode berapa nih? 3. Golongan 2 tambah 4 berarti golongan 6. Karena suku P berarti golongan A. Elektron valensinya 2 tambah 4 tadi pasti 6. Nah, kalau elektron valensi 6 berarti dalam sistem periodik dia letaknya sebelah kiri atau kanan? Kira-kira kiri atau kanan kalau elektron valensinya 6? Kanan Pak.
Kanan. Kalau kanan itu logam atau non? Logam. Logam atau non kalau kanan? Non logam. Non logam. Kalau non logam itu cenderung melepas atau menerima? Menerima. Menerima. Berarti untuk stabil menerima berapa elektron? Kalau dia punya 6. 2. Nah, untuk stabil harus berapa berarti? 2. 8. Untuk stabil harus 8. ya, kalau unsur yang stabil ada unsur gas mulia, golongan 8A. Berarti kalau ini stabil harus sebanyak 8. Berarti tadi ada yang betul, menerima 2 elektron. Gitu ya. Nah, lalu kita lanjutkan. Yang melepas dan menerima ini elektronnya lihat. Apakah jumlahnya udah sama? Melepas 3, menerima 2. Berbeda. Maka supaya sama, kalikan. Kan gitu ya. Maka supaya sama, yang melepas kita kalikan 2, yang menerima kita kalikan 3. Nah, si pengali ini, kalau saya sebutnya, dialah jumlah atom. Jumlah atom dalam mana? Dalam rumus molekul. Jadi X ini pengalinya berapa? 2. Sehingga rumus molekulnya adalah X-nya 2. Kemudian Y pengalinya 3. Berarti X2 Y-nya 3. Jadilah rumus molekulnya X2 Y3. Nah, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami baru dulu? Bisa. Tapi di sini, nah, pernyataan yang tidak sesuai. Kira-kira senyawa yang mungkin terbentuk yang oksida X3 Y2, betul salah ini? X3Y2, betul salah? Salah. Salah. Apakah ini sesuai? Tidak. Sehingga opsi B inilah betul. Sehingga nomor 12 jawabannya adalah D. Nah, itu nomor 12. Tapi untuk opsi lainnya gimana? Ini harus kita pahami lagi. Kita lihat opsi A dulu. X dan Y berada pada periode yang sama. Betul salah? Betul ya? Karena sama-sama periode 3. Karena betul, karena pengen yang tidak sesuai berarti dianggap salah. Kemudian opsi C dulu saya pengennya. X dan Y merupakan unsur golongan utama. Betul, karena sama terletak pada blok A. Karena betul dianggap salah. Yang E, ikatan yang terbentuk adalah elektrovalen. Apa sih elektrovalen? Elektrovalen ini nama lain dari ikatan ion. Jadi nama lain ikatan ion. Ikatan ion itu ada ikatan antara logam dengan non-logam. Berarti betul, sehingga dianggap salah. Nah, gimana yang B dengan kaitannya bilangan kuantum elektron terakhir? Terakhir di X itu 3p1. Maka ketika 3p1, 3 inilah menunjukkan kulit. Berarti N sama dengan 3. P ini sukulit. Berapa bilangan kuantum azimut untuk P? Itu adalah 1. Kemudian M-nya gimana? Ingat orbital kan gitu ya. P itu ada 3 orbital. Hanya 1 elektron. Berarti 1 elektron ke atas. Berarti M-nya paling kiri adalah min 1. Itu baru sih M. Nah, kemudian gimana sih Y? Nah, Y ini berakhir konfigurasi elektron terakhirnya itu ada di 3p4. 3p4, oh 3, berarti terletak pada kulit ke 3. P berarti L-nya sama, 1. M-nya, ingat orbital lagi, kan gitu ya. Jadi P itu ada 3 orbital, tapi terisi 4 elektron. Berarti atas, 3. Satu lagi ke bawah sebelah kiri. Berarti pada ruang yang sama, yaitu sebelah kiri. Jadi M-nya itu adalah min 1. Ternyata NLM bilangan kuantumnya sama. Sehingga opsi B karena betul dianggap salah. Itulah nomor 12. Kira-kira nomor 12 bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, bisa. Ya.
Terima kasih yang baru bergabung. Ini ada Faiza. Ya, kalau nggak salah Faiza atau Abdullah. Abdullah ini. Terima kasih buat Abdullah atau yang baru bergabung. Ya, kita lanjutkan ke nomor 13. Nah, 13 sampai 15 ini ada satu data. Nah, inilah nomor 13 sampai 15. Nah, dengan nomor 13-nya pertanyaannya seperti ini. Gitu ya. Perhatikan nomor 13 sampai dengan 15. Reaksi kesetimbangan yang tepat untuk gambar di atas adalah reaksi kesetimbangan. Jadi kalau reaksi kesetimbangan gimana? Pasti reaksinya bolak-balik. Nah ini udah betul. Jadi reaksinya udah bolak-balik nih. Jadi 5 opsi. Tapi kenapa yang kiri A dan B, kanan C dari semua opsi? Penjelasannya gini. Di grafik yang diagram batang ini, sebelum reaksi. Kalau sebelum reaksi berarti inilah pada saat mula itu pasti membahas satu zat, yaitu zat yang disebut pereaksi. Nah, pereaksinya di sini yang ada di ketahui datanya adalah A dan B. Plus ditambah gimana? Lihat jumlahnya dari sebelum ke sesudah, lihat jumlahnya mengalami pengurangan. Berarti kalau zat yang berkurang itulah bertindak sebagai pereaksi. Sehingga di nomor 13 ini yang jadi pereaksinya adalah A ditambah B setimbang dengan C. Tapi mana yang tepat? Nah, caranya ini ada sebelum, ada sesudah. Nah, biar nanti nyambung ke materi yang soal selanjutnya, ini saya buat kalian di sini. Di A dan B, A ini mula-mula tadi berapa? Ingat dalam kesetimbangan ada 3 kondisi kan? Mula-mula, kondisi bereaksi, dan kondisi setimbang. Nah, jangan lupakan 3 kondisi ini gitu ya dalam reaksi. Nah, kemudian si A mula-mulanya ada sebanyak, kita lihat di sini 0,3. Si B mula-mulanya 0,25. Nah, gitu ya. Kemudian pada saat sesudah reaksi, inilah sesudah reaksi, ini yang dimaksud di sini adalah pada saat dia setimbang. Nah, pada saat timbang si A itu ada 0,2. Si B sama 0,2 juga. Si C sama 0,2. Nah, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa. Selanjutnya gimana? Ingat dalam konsep mula-mula reaksi kita. Mula-mula dikurangi reaksi itu sama dengan sisa atau setimbangan. Jadi ketika mula-mula 0,3, timbangnya 0,2. Berarti yang bereaksi berapa? Adalah 0,1. Kemudian B, mula-mula 0,25, timbangnya 0,2. Berarti yang bereaksinya adalah 0,05. Ini mula-mulanya nggak ada. Berarti saat bereaksi apa yang dihasilkan itu pada saat setimbang jumlahnya, yaitu 0,2. Nah, inilah kondisi mula-mula reaksi dan setimbang. Kemudian kaitannya gimana dengan koefisien? Nah, si koefisien ini, jadi koefisien A, koefisien B, koefisien C, yang dilihat adalah pada saat dia bereaksi. Saat bereaksi inilah
itu yang akan menentukan koefisien. Nah, jadi yang menentukan koefisien saat bereaksi dengan cara gimana? Gunakan perbandingan. Jadi perbandingan saat reaksi. Sehingga tadi koefisiennya adalah koefisien zatnya. Yang terlibat itu adalah A, ya. Jadi saat bereaksi A kita bandingkan dengan B, kita bandingkan dengan C. Tapi saat bereaksi, berarti 0,1 berbanding 0,05 berbanding 0,2. Nah, kira-kira bilangan perbandingan bilangan bulatnya berapa nih? Kalau 1 banding 0,05 banding 0,2. Kira-kira berapa? Yang terkecil B ya, 0,05 saya anggap 1. Maka 0,1 dibagi 0,05 hasilnya 2. 0,2 dibagi 0,05 hasilnya 4. Nah, si 2 banding 1 banding 4 inilah yang saya sebut sebagai sebagai apa 21 banding 4? Dialah perbandingan koefisien. Jadi perbandingan koefisiennya 2 banding 1 banding 4. Sehingga reaksi akhirnya adalah 2A ditambah B setimbang dengan 4C. Nah, sehingga opsinya apa nih yang tepat? 2A plus B setimbang dengan 4C. Opsinya adalah E. Nah, sampai sini kira-kira bisa dipahami? Untuk nomor 13 ini. Ya, bisa dipahami atau ada pertanyaan dulu? Boleh, silakan. Ya. Ya, bisa dipahami? Ya, sip. Kita lanjutkan ke nomor 14. Dan hati-hati nomor 13, 14, 15 ini ya. Kenapa hati-hati? Karena ini materi keseimbangan plus diagram ini itu muncul di UTBK 2019. Jadi 2019 itu keluarnya keseimbangan bukan data langsung tapi berupa grafik atau diagram. Karena selama ini seringnya langsung menghitung KC KP seperti nomor nanti 14, nah itu menghitung KC dan KP. Tapi nomor 13 ini saya nanya ke beberapa peserta yang dapat soal ini, mereka kesulitan. Ya, kesulitan gimana? Biasanya langsung hitung KC KP, sekarang ke diagram. Nah, mudah-mudahan kalian tidak mengalami kesulitan ketika soal itu muncul. Karena ini sebenarnya soal dasar, cuma belum terlalu diperhatikan biasanya seperti itu. Nah, hati-hati soal-soal yang mendasar itu sering mengalami kesulitan. Nah, kalian harus lebih hati-hati di soal-soal seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke nomor 14. 14 soalnya seperti ini. Jika reaksi di atas adalah homogen gas, nah maksud homogen gas gimana? Fasa zat semuanya adalah gas. Berarti kalau saya tuliskan reaksinya adalah 2A gas, kan gitu ya, ditambah B gas, dia akan setimbang dengan 4C gas. Nah, katanya setelah keseimbangan tekanan total yang terjadi berarti P total itu adalah 1,8 atm. Maka harga KP-nya adalah, nah, ingat KP, tetapan keseimbangan. Kalau tetapan keseimbangan itu gimana persamaannya? Pereaksi dibagi hasil atau hasil dibagi pereaksi. Kira-kira nih, masih ingat? Tetapan keseimbangan itu kiri per kanan atau kanan per kiri? Kanan per kiri. Kanan per kiri, berarti hasil kita bagi dengan pereaksi ya. Tapi jangan lupa, masing-masing zat di hasil dan pereaksi kita pangkatkan apa? Nah, ingat? Ya. Betul? Koefisien. Nah, jadi kita pangkatkan koefisien. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika KP berarti hasil ini harus dalam bentuk tekanan. Jadi KP sama dengan tekanan hasilnya berarti C dipangkatkan koefisiennya 4 dibagi
reaksinya A dan B. Berarti tekanan A pangkat 2 dikali tekanan B pangkat 1. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, PC, PA, PB-nya berapa? Nah, sedangkan di sini baru tekanan total yang diketahui. Maka selanjutnya gimana? Nah, si KPKT ini diukur pada saat dia setimbang. Berarti kondisi setimbang kita ingat lagi tadi di sebelumnya. Pada saat setimbang, si A ada 0,2, B 0,2, C-nya 0,2. Nah, jadi pada saat setimbang ini ada 0,2, 0,2, 0,2. Tapi hati-hati, di data ini dia satuannya molar. Nah, ini satuannya molar. Sedangkan membandingkan data itu untuk menghitung tekanan pasien harus mol. Maka gimana kalau pengen mol? Karena tidak diketahui volume, kita anggap volumenya 1 liter. Sehingga ketika volume 1 liter, mol akan sama dengan molar. Kenapa? Karena molar per volume berarti molar per 1 ya molar. Jadi molnya kita dapat si A ini akan jadi 0,2 mol, si B-nya 0,2 mol, si C-nya 0,2 mol. Jadi harus dihitung pada saat setimbang. Nah, dari sini barulah kita bisa menentukan berapa PA, PB, dan PC. Ya, PA dulu lah, karena jadi pertama dulu PA ya. PA itu berarti berapa mol siap, gitu ya, dibagi berapa mol total gas dikali tekanan total. Berarti mol A itu ada 0,2 per 0,2, 0,2, 0,2. Berarti totalnya ada 0,6 dikali tekanan total 1,8. 1,8 dengan 0,6 kita sederhanakan. Kan gitu ya. Jadilah 3. Jadi 0,2 kali 3 itu ada 0,6 ATM. Karena tekanan parsial. Nah, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Ya, bisa ya. Nah, selanjutnya. Berapa PB? Berapa PC? Kita lihat mol saat timbang. Molnya 0,2, 0,2, 0,2. Berarti molnya sama beda? Sama. Jadi ketika mol sama, maka tekanan parsialnya juga akan sama. Jadi ketika mol sama, berarti tekanannya juga akan sama. Sehingga kita dapatkan si PB-nya akan 0,6 atm, kemudian si PC-nya juga sama 0,6 atm. Nah, data tekanan parsial ini barulah kita masukkan ke rumus yang kiri tadi yang KP. Nah, sehingga KP-nya adalah 0,6 pangkat 4 dibagi 0,6 pangkat 2 dikali 0,6. Berarti ini sama aja dengan 0,6 pangkat 4 dibagi 0,6 pangkat 3. Kan gitu ya? Maka bisa saling mengurangi. Yang 3 habis, yang 4 bisa 1. Sehingga hasilnya adalah KP-nya 0,6. Opsinya adalah C. Nah, sampai sini bisa dipahami untuk nomor 14 ini? Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Nomor 14 bisa dipahami? Halo? Ya, itulah nomor 14. Nah, kemudian gimana dengan nomor 15? Ya, suara saya terdengar jelas? Kedengaran, Pak. Nah, oke. Nomor 15 nih, masih tentang kesetimbangan.
keseimbangan. Hati-hati ini pergeserannya. Kalau tadi ngitung KP, kemudian sebelumnya adalah persamaan reaksinya, sekarang adalah pergeseran keseimbangannya. Nah, ini nomor 15. Sebelum ke 15, tetap reaksi satu besar kembali biar nggak pusing. Jadi reaksinya adalah 2A gas, gitu ya tadi, ditambah atau bereaksi dengan B gas akan setimbang dengan 4C gas. Nah, kemudian dari reaksi ini katanya dilakukan suatu aksi. Aksinya apa? Suhunya dinaikkan, ternyata harga K-nya berkurang. Jadi ketika aksi suhu dinaikkan, didapatkanlah harga K-nya berkurang. Berarti K itu tetapan keseimbangan. Maka pergeseran kemana dan apa yang terjadi? Kan gitu ya. Jadi mengakibatkan pergeseran keseimbangan di mana? Nah, kita lihat di sini. Ini tolong perhatikan baik-baik. Ketika suhu dinaikkan, yang suhu dulu, suhu dinaikkan. Ketika suhu dinaikkan, kita akan merasa panas atau dingin. Kira-kira nih, kalau suhu dinaikkan akan terasa Panas. panas. Kalau kita ngerasa panas, akan diam atau bergeser, kan gitu ya. Ya, kalau kita kepanasan pasti akan bergeser. Nah, bergesernya ke yang panas atau ke yang dingin? Kira-kira nih, kalau kita kepanasan akan bergeser ke yang panas atau yang dingin? Halo? Dingin. Dingin, bergeser ke yang dingin. Yang dingin ini berlangsung secara ekso atau endo? Kira-kira, kalau bergeser ke yang dingin, berarti kita bergeser ke yang eksoterm atau endoterm? Ke arah endoterm. Gitu ya. Jadi kalau kita suhu dinaikkan, maka merasakan panas. Ketika kita merasakan panas, maka akan bergeser ke yang dingin. Yang dingin itulah reaksi endoterm. Sampai sini dulu, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, oke. Selanjutnya, gimana dampaknya terhadap harga K? Nah, ketika suhu naik, harga K-nya turun atau berkurang. Kita ingat lagi, K itu tadi adalah banyaknya hasil, pangkat bagikan ya, dibagi banyaknya bereaksi, dipangkatkan koefisien juga. Kira-kira kalau harga K berkurang, si jumlah hasil ini akan bertambah berkurang. Kira-kira kalau K berkurang, berarti jumlah hasilnya bertambah berkurang? Kira-kira nih, kalau K-nya semakin kecil atau berkurang, maka jumlah hasilnya atau angka yang atas ini bertambah atau berkurang. Semakin besar atau semakin kecil? Berkurang. Berkurang. Dan sebaliknya, si pereaksi akan berkurang atau bertambah? Si pereaksi ini justru dia akan bertambah. Jadi ketika hasil berkurang, pereaksi bertambah, maka harga tetapan timbangannya pasti berkurang. Nah, sampai sini dulu, bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Kemudian, ketika jati kita udah tahu berkurang bertambah, maka kita fokus ke yang bertambah. Yang bertambah ini pereaksi. Pereaksi itu sebelah kiri. Maka ketika suhu dinaikkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah reaksi bergeser ke arah yang bertambah. Berarti yang bertambah itu sebelah kiri. Jadi bergeser ke kiri. Sampai sini dulu, bisa dipahami? Bisa. Nah, sih.
Yang ke kiri berarti tersisa opsi A dan C. Nah, jadi pilihan kita hanya tinggal A dan C. Ke exo atau endo? Nah, ini yang harus hati-hati. Kita gabungkan sekarang dua pernyataan ini. Ketika suhu dinaikkan, akan bergeser ke arah kiri. Ke arah kiri berarti bergeser ke arah yang dingin. Berarti bergesernya ke arah endoterm. Bisa dipahami? Jadi reaksi bergeser ke kiri ke arah endoterm. Sampai sini dulu. Bisa dipahami? Nah, maka dari reaksi ini yang bergeser ke kiri itu endoterm. Sedangkan orientasi reaksi itu selalu ke kanan. Jadi orientasi reaksi itu selalu ke kanan. Nah, kalau ke kanan itu berarti exo atau endo? Kebalikannya. Jadi kalau ke kiri itu endoterm, berarti ke kanan exoterm. Nah, exoterm berarti delta H reaksi ini adalah negatif. Sehingga nomor 15 opsinya adalah H. Jadi bergeser ke kiri karena reaksi berlangsung exoterm. Jadi kalau berlangsung exoterm, suhu dinaikkan akan bergeser ke endoterm. Berarti endoterm yang sebelah kiri. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu untuk nomor 15. Ya, kira-kira bisa dipahami nomor 15? Bisa, Pak. Berarti kalau reaksinya endoterm bergeser ke arah mana, Pak? Kalau reaksinya endoterm berarti geser ke arah kanan. Kalau suhunya dinaikkan. Tapi ketika suhu dinaikkan endoterm, K-nya nggak mungkin dia berkurang, tapi justru bertambah. Atau saya kasih kasus gini nih. Kenapa ini saya kasih kasus lagi? Karena hati-hati keseimbangan ini sering muncul. Jadi dengan reaksi yang sama, misalnya gini, atau reaksi beda lah. Misalnya saya punya 2X ditambah Y, dia setimbang dengan 3Y. 3Z. Misal ya. Nah, reaksi ini pengennya exo atau endo? Bebas. Kita anggaplah endo ya. Data hanya positif. Ini orientasi reaksi pasti ke kanan. Endoterm. Nah, sekarang yang kita lakukan aksi, suhunya saya naikkan. Kalau suhu naikkan, berarti terasa dingin atau panas? Panas. Panas. Kalau kita terasa panas, berarti bergeser ke yang Dingin. dingin. Kalau yang dingin, berarti exo atau endo? Endo. Endo. Endo itu delta H-nya positif negatif? Positif. Berarti reaksinya ketika suhu dinaikkan bergeser ke arah kanan. Ketika bergeser ke arah kanan, berarti jumlah si hasil akan bertambah berkurang. Si jumlah hasilnya ini akan bertambah. Ketika jumlah hasilnya bertambah, berarti harga K-nya besar, semakin besar atau bertambah atau berkurang? Bertambah. Ya. Jadi kalau hasilnya bertambah, maka harga K bertambah. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami untuk hal ini? Bisa, Pak. Nah, atau saya balikin nih sekarang nih. Dengan contoh tetap reaksinya 2X ditambah Y, dia setimbang dengan 3Z. Delta H-nya tapi anggaplah negatif. Kalau negatif. Tapi yang saya lakukan, suhunya saya turunkan. Nah, kalau suhu diturunkan, berarti terasa dingin atau panas? Kira-kira nih, suhu diturunkan, terasa dingin atau panas? Dingin. Dingin. Kalau kita merasakan dingin, berarti kita akan bergeser ke yang Panas. panas. Yang panas itu berarti exo atau endo? So. Exo, berarti bergeser ke yang panas. Panas itu adalah yang exo. Exo itu yang delta H-nya negatif. Gitu ya. Nah, lihat reaksi di sini. Reaksinya exoterm atau endoterm? Exo.
ekso, berarti orientasi reaksi ke kanan itu adalah ekso. Sehingga bergeser ke ekso berarti reaksi bergeser ke kanan. Kalau reaksi bergeser ke kanan berarti si jumlah gapnya ini akan bertambah berkurang. Pasti jumlahnya akan bertambah. Ketika bertambah berarti harga K semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Jadi selama hasil itu bertambah berarti K-nya semakin besar. Ulah nomor 15 kalau nggak salah. Ya. Bisa dipahami nomor 15? Bisa dipahami nomor 15? Bisa, Pak. Nah, itu tinggal kalian nanti bolak-balik lah. Gimana kalau K-nya berkurang tapi geser ke endoterm berarti suhunya diapain? Nah, itu bisa dibolak-balik. Nah, tapi hati-hati soal yang karakternya seperti ini. Nah, itu tentang kesetimbangan. Nah, selanjutnya, gimana kalau soalnya ini 16? Air tanah yang mengandung CaHCO3 2 kali tidak baik digunakan langsung pada industri. Untuk menghilangkannya, maka dilakukan ada air tanah mengandung Ca. Nah, inilah materinya tentang air padah. Nah, air padah ini materi kimia unsur tentang golongan alkali tanah. Gitu ya. Jadi materi kimia unsur tentang alkali tanah. Ada CaO, Ca ini golongan 2A. Karena air padah itu mengandung kasium golongan 2A. Tapi hanya untuk yang mengandung ion Mg2+ atau Ca2+. Nah, si air padah ini dia punya dua jenis. Yang pertama itu air padah yang bersifat sementara. Nah, yang sementara ini tidak terlalu berbahaya. Tapi tetap ketika dikonsumsi waktu yang lama dan dalam jumlah yang banyak, jadi kontinu. Karena yang berbahaya itu adalah yang kontinu gitu ya. Jadi kalau banyak tapi sekali relatif dampaknya tidak selalu berpengaruh. Tapi kalaupun sedikit dalam jumlah yang lama, dalam waktu yang lama itu dampaknya bisa lebih besar. Apalagi jumlah banyak dalam waktu yang lama. Sehingga air padah sementara ini punya dampak negatif tapi tidak separah yang nanti kedua. Makanya bersifat sementara. Jadi masih bisa kita tanggulangi relatif lebih mudah. Nah, relatif lebih mudahnya gimana? Nah, sebelum ke yang mudah tadi relatif penanggulangan, air padah disebut sementara kalau dalam anionnya itu terdapat anion HCO3 atau ion bikarbonat. Nah, inilah air padah sementara. Berarti si air panah di soal ini itulah air padahnya sementara. Karena ada Ca, ada HCO3. Gimana penanggulangannya? Bisa dilakukan yang paling sederhana itu dengan proses pemanasan. Jadi cukup kita panaskan. Itu air padah sementara. Tapi kalau pengen lebih cepat secara waktu untuk menghilangkannya, boleh kita tambahkan dengan air kapur. Nah, dengan air kapurnya itu adalah CaOH 2 kali. Jadi CaOH 2 kali. Nah, sehingga ini udah bisa langsung menjawab. Di nomor 16 ini menghilangkannya dilakukan apa? Penambahan CaOH 2 kali. Sehingga opsi nomor 16 adalah C. Nah, dan jangan lupa, jenis yang kedua apa? Kalau ada sementara berarti ada yang permanen atau bersifat tetap. Nah, air padah yang bersifat tetap ini mengandung anion Cl- atau SO4 2. Nah, gimana cara penanggulangannya? Nah, ini relatif harus dengan cara kimia. Jadi, biayanya lebih mahal. Dan CaOH 2 kali itu lebih mudah didapatkan dibandingkan yang air padah tetap ini. Nah, air padah tetap ini bisa ditanggulangi dengan penambahan ion atau senyawa karbonat. Nah, saya sering nyebutnya adalah merupakan garam karbonat. Jadi
ditambahkanlah garam karbonat. Garam karbonat itu bisa karbonat umum, bisa bikarbonat. Jadi apa senyawanya? Nah, bisa menggunakan Na2CO3 sebagai karbonatnya, atau bisa juga sebagai bikarbonatnya, NaHCO3. Jadi NaHCO3, nah, dan Na2CO3 ini untuk menghilangkan kesadaran tetap. Jadi yang opsi A dan B itulah menghilangkan kesadaran tetap. Kalau D dan E tidak ada hubungannya dengan kesadaran. Ya. Jadi itulah nomor 6. Ya, kira-kira nomor 16 bisa dipahami? Mau nanya, Iya, boleh. itu disebut sementara sama tetapnya itu gara-gara apa ya, Pak? Gara-gara ionnya. Anion. Jadi ketika air sadar sementara itu mengandung anion HCO3-. Nah, kalau kesadarannya tetap, itu anion yang adanya adalah Cl- atau SO4-2-. Tapi gimana kalau anionnya nggak ada mereka? Berarti bukan air sadar. Nah, gitu, bisa dipahami? Ya, halo, bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Dengan siapa barusan? Davi, Pak. Davi. Dian ya? Nah, Dian Davi. Sip, terima kasih buat Davi. Nah, bisa dipahami 16? Nah, kalau 16 bisa, nah, kita lanjutkan ke nomor 17. Oke, ini 17. Salah satu materi yang harus kalian antisipasi, kalian waspadai juga. 17. Jika diketahui reaksi ada 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2 dengan perubahan entalpinya diketahui. Jika energi ikatan H dengan H dan O dengan O berturut-turut diketahui, maka energi ikatan. Di soal ini materi tentang termokimia. Nah, kalau termokimia ada clue-nya atau kata energi ikatan, maka langkah awal yang harus kalian lakukan adalah persamaan reaksi yang ini, gitu ya, kita buat dalam struktur ikatannya. Jadi buat struktur ikatannya terlebih dahulu. Gimana struktur ikatannya? Ya, kita lihat lagi atau kita ingat-ingat. Dalam 2H2 berarti ada 2 buah molekul H2. Dalam 1 buah molekul H2 berarti ada ikatan antara atom H dengan H. Kan gitu ya? Nah, kita ingat lagi. H ini elektron valensinya berapa? H elektron valensinya berapa? 1. 1. Kalau dia elektron valensinya 1, maka ikatan yang dibentuknya pasti akan 1. Nah, ini yang H2. Ditambah ada molekul O2, berarti ada ikatan antara atom O dengan atom O. Kita ingat lagi, O ini atom golongan berapa? Kira-kira, O itu golongan berapa atom O? Yang masih hafal? Atau ingat? O, oksigen, golongan 6. 6. Kalau golongan 6 berarti elektron valensi sebanyak 2. 6. 6. Ya, 6 ya. Nah, ketika dia punya elektron valensi 6, berarti untuk stabil butuh berapa elektron? 2. 2. Nah, kebutuhan 2 itulah dia bentuk dalam suatu ikatan. Sehingga atom O ini akan membentuk 2 buah ikatan. Nah, itu baru bereaksi. Menghasilkan 2 H2O, berarti ada 2 buah molekul H2O. Nah, dalam 1 buah molekul H2O, siapa yang jadi atom pusat? Nah, kira-kira siapa dalam H2O yang jadi atom pusatnya? H atau O atom pusatnya? Kira-kira H atau O atom pusat dalam H2O? O. O.
Atom pusatnya O diapit berapa H? Ada 2, makanya Dua. 2 O kan gitu ya. Ingat lagi tadi, H itu berapa ikatan? 1. 1. H itu berapa ikatan? 1 1. juga. O itu berapa ikatan? 2. 2. Apakah O-nya udah 2? Sudah. Udah, kiri dan kanan ini kan. Nah, inilah struktur ikatan. Dan dari reaksi ini, perubahan entalpi yang dihasilkan adalah min 484. Nah, inilah struktur ikatan. Kemudian, min 484 ini dapatnya dari mana? Kan gitu ya. Nah, ketika berbicara energi ikatan dan perubahan entalpi, maka besarnya perubahan entalpi dari energi ikatan itu adalah jumlah yang kiri dikurangi jumlah yang kanan. Jadi kalau energi ikatan kiri kurang kanan. Tapi hati-hati nanti kalau ada delta HF itu kanan kurang kiri. Hati-hati ketukar. Nah, kemudian selanjutnya gimana? Kiri kurang kanan. Nah, kirinya ada ikatan siapa aja ditotalkan, di kanan ada ikatan apa aja ditotalkan. Dia akan menghasilkan delta H sebesar 484. Nah, yang kiri ada H dengan H sebanyak 2. Berarti 2 dikali ikatan H dengan H ditambah O rangkap 2 dengan O hanya 1. Kan gitu ya. Nah, dikurangi yang kanan, ada 2 buah molekul H2O. Tapi dalam 1 molekul H2O, ada ikatan O dengan H sebanyak 1, 2. Jadi 2 dikali 2 jadinya 4. Jadi 4 dikali ikatan O dengan H. Sampai sini dulu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Nah, selanjutnya gimana? Nah, tinggal hitung aja datanya kita masukkan. Jadi, min 484 akan sama dengan 2 dikali H. Dengan H itu dikenai data 4, 3, 6, ditambah O-nya 1 dikali 500. Dikurangi 4 dikali ikatan O dengan H yang kita cari. Nah, ya, selanjutnya tinggal hitung aja, tinggal permainan matematik lah. 4, 36 kali 2, 872 kalau nggak salah. 872 ditambah 500 ya. Dikurangi 4 dikali ikatan O dengan H. Berarti min 484 ditambah 2 tambah 0, 2. 7 tambah 0, 7. Berarti 13. 72 dikurangi 4 ikatan O dengan H kan. Nah, tinggal kita pindah luaskan. Jadi 4 OH-nya kita pindahkan ke kiri. 4 ikatan O dengan H sama dengan, ini jumlahnya. Jadi 4 tambah 2, 6. Kemudian 8 tambah 7, 15. 1 tambah 13, 14 tambah 4, berarti 18. Nah, sehingga ikatan O dengan H-nya dapat 1856 per 4. Sama dengan 18 bagi 4 berarti 4. 16 ya. Sisa 2. 25 bagi 4, oh 6. Karena 24. Sisa 1. 16 bagi 4, 4. Jadi 4, 6, 4. Itulah opsinya adalah. Nah, itulah nomor berapa nih? 17. Kira-kira nomor 17 bisa dipahami? Atau ada pertanyaan dulu? Boleh, silakan. Nanya. Ya, boleh. Ya tadi kenapa 4 OH ya, Pak? Nah, 4 OH. Ini. Di sini ada berapa ikatan O dengan H? Yang ini. Ada 2. Satu ya. Kemudian dengan yang kanan, 1. Berarti totalnya 2. 2. Ada berapa molekul? 2. Nah, berarti 2 dikali 2 totalnya adalah 4. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Nah, sip. Dengan siapa barusan? Nashwa. Naswa yang mana? Ada 2 nih. Nashwa Zahida, Pak. Zahida. Sip. Ya, mudah-mudahan lebih paham lagi. Yang lain, mungkin kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Kalau usah malu, nggak usah takut lah. Bebas aja.
Silakan. Kalau mau ditanyakan, nggak usah takut, nggak usah malu, langsung aja tanyakan. Ini tentang termokimia nomor 17. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nomor 18. Kita coba lagi nih. Ada yang mau tanyain dulu sebelum kita lanjut ke 18? Hati-hati, termokimia ini peluangnya cukup besar. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nomor 18. Nah, soalnya seperti ini. Katanya ada larutan jenuh ALOH3 kali memiliki pH sama dengan 10. Konstanta hasil kali larutan dari larutan tersebut adalah. Nah, pertama, lihat data dulu. Datanya ya. Ketika diketahui pH-nya 10, berarti dia bersifat asam atau basa? Kira-kira nih, kalau pH 10 itu asam atau basa nih? Basa. Kalau basa berarti ubahlah menjadi pOH. pOH ini berarti berapa? 4. Ketika pOH-nya 4, berarti konsentrasi OH-nya akan sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, 10 pangkat min 4. Sampai sini dulu. Bisa dipahami? Bisa ya? Masih relatif mudah. Kemudian, zatnya siapa? Ada ALOH 3 kali. Karena dia basa, pasti akan mengalami ionisasi. Tapi karena yang ditanyakan konstanta hasil kali, berarti dalam kondisi kesetimbangan. Karena yang larutnya akan sedikit. Nah, setimbang dengan ion apa aja? Nah, kira-kira ionnya apa aja nih kalau ALOH 3 kali terionisasi? Pasti akan terpisah ya antara yang di luar kurung dengan di dalam kurung. Berarti terpisah antara Al dengan si OH. Nah, kita setarakan dulu. Al kiri 1 jumlahnya, kanan juga 1. OH kiri 3, maka yang kanan kalikan 3. Barulah muatan. Nah, muatan yang kita hafal pasti OH-nya. OH itu tadi di atas bermuatan min 1. Min 1 kali 3 berarti min 3. Sehingga AL akan berapa plus dijumlahkan dengan 3 jadi 0. Pasti AL bermuatan 3 plus. Nah, inilah ionnya. Kemudian, kita udah dapetin si OH min ini dapat 10 pangkat min 4. Maka kita masukkan ke dalam reaksi ini. 10 pangkat min 4. Maka ketika OH-nya 10 pangkat 4, AL 3 plusnya berapa? Cukup gunakan dengan perbandingan koefisien. Jadi gunakan perbandingan koefisien. Berarti AL 3 plusnya adalah 1/3 dikali 10 pangkat 4. Sampai sini dulu. Bisa dipahami? Ya, silakan. Sampai 18 ini. Bisa dipahami? Sampai sini dulu. Bisa. Bisa. Kemudian, yang ditanyakan konstanta hasil kali kelarutan. Konstanta hasil kali kelarutan itulah yang kita kenal dengan istilah KSP. KSP itu adalah hasil kali konsentrasi ion. Nah, ion siapa? Berarti hasil kali konsentrasi ion Al3+ dikali konsentrasi ion OH-. Tapi jangan lupa dipangkatkan koefisien masing-masing. Berarti Al3+ pangkatkan 1, OH-nya dipangkatkan 3. Nah, setelah ini gimana? Masukkanlah data-data yang sudah kita hitung. Berarti si Al itu adalah 1/3 dikali 10 pangkat min 4 dikalikan OH-nya 10 pangkat min 4 pangkat 3. Berarti ini tidak lain adalah 1/3 dikali 10 pangkat min 4 pangkat 4. Boleh nggak gini kan nulisnya? Ya, sama aja ya. Boleh ya? Nah,
Jadi kita ingat lagi, sepertiga itu adalah 0,33. Jadi dikalikan 10 pangkat min 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 itu berapa nih? Min 4 pangkat 4 adalah 16. Jadi 4 kalikan 4. Nah, 16. Berarti hasilnya saya ubah. Jadilah si KSP-nya itu adalah 3,3 dikali 10 pangkat min 15 atau 17. Kira-kira. Kira-kira min 15 atau min 17 pangkatnya? 17. 17. Sehingga opsinya apa kalau 3,3 pangkat 10 pangkat min 17? Adalah C. Itulah nomor 18. Sampai sini. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Itu adalah nomor 18. Nah, kalau ada yang mau tanyakan dulu silakan. Nggak usah takut. Nggak usah ragu. Kalau masih belum paham. Selanjutnya, ini ada data untuk nomor 19 dan 20. Nah, nomor 19 soalnya seperti ini. Konsentrasi CuSO4 sebelum diencerkan. Nah, sebelum diencerkan berarti ya kita pahami dulu lah datanya ya. Sebanyak 10 ml larutan CuSO4 diencerkan hingga volume 50 ml. Oh, berarti sebelum diencerkan adalah konsentrasi saat 10 ml ini di awal. Nah, kemudian setelah diencerkan, kan gitu ya, 10 ml larutannya direaksikan dan tepat bereaksi dengan KI. Sesuai reaksi di sini. Nah, kita perhatikan dulu reaksinya. Kira-kira persamaan reaksi ini udah setara belum? Katanya 2 CuSO4 ditambah 4 KI menghasilkan 2 CuI ditambah I2 ditambah 2 K2SO4. Kira-kira reaksi ini udah setara? Kita buktikan. Nah, kita buktikannya. Cu di kiri ada 2, kanan 2. K di kiri 4, kanan 4. I di kiri 4, kanan 2 tambah 2, 4. SO4 kanan 1, SO4 kiri 2, 1. Berarti reaksi udah setara. Nah, dari reaksi ini katanya, ini 10 ml CuSO4 yang udah pengenceran tadi, tepat bereaksi dengan 10 ml KI 0,02 molar. Dari data ini, maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kan gitu ya. Maka kita dapatkan, ingat, stoichiometry itu pasti kaitannya. Satu, reaksinya harus setara. Kedua, dari data yang ada, ubahlah satuannya ke bentuk mol. Jadi kita hitung mol dari si KI-nya terlebih dahulu. Karena data KI yang bisa kita hitung mol. Jadi jangan lupa, gimana cara menghitung mol? Mol itu berarti si volume kita kalikan molaritas. Jadi 0,02 dikali 10. Jadilah 0,2 milimol. Itu KI. Nah, karena ini CuSO4 berarti kita cari dengan menggunakan perbandingan koefisien. Jadi si mol CuSO4 akan sama dengan koefisiennya 2/4 dikali 0,2. Jadi 0,4/4 adalah 0,1 milimol. Itu baru mol CuSO4. Tapi ingin konsentrasi sebelum pengenceran. Nah, kita harus pahami dulu si mol CuSO4 ini saat bereaksi, berarti saat dia setelah diencerkan. Maka cari dulu konsentrasi saat setelah diencerkan. Jadi ini saya jelasin yang standar dulu nih.
Jadi carilah konsentrasi CO4 saat pengenceran. Pengenceran berarti molaritas setelah pengenceran molaritas itu pasti adalah mol per volume. Kan gitu ya. Nah, molnya berapa? Molnya itu 0,1. Volume, nah tadi di sini yang bereaksi itu adalah 10, berarti 0,1 per 10, jadilah 0,01 molar. Nah, itu adalah molaritas ya. Nah, jadi baru molaritas CuSO4 yang bereaksi. Jadi diketahui yang diencerkan itu 0,01 molar. Baru dari sinilah kita gunakan persamaan pengenceran. Jadi pengenceran itu jangan lupa P1M1 sama dengan P2M2. P1 itu volume, M1 keadaan awal. Kemudian P2M2-nya adalah keadaan akhir. Nah, awalnya gimana? Yang di sini sebanyak 10 ml itulah volume awal. Molaritas awalnya kita nggak tahu karena dia yang dicari, karena sebelum tadi. Jadi molaritas awal kita cari. Volume 2 keadaan akhir. Keadaan akhir itu yang 50 ml ini atau 10 yang bereaksi. Ini yang harus hati-hati. Diencerkan hingga volume 50. Berarti keadaan akhirnya 50. Nah, dari yang udah jadi 50 ini diambil cuma 10 ml untuk direaksikan. Jadi konsentrasi yang 10 mili yang hasil ambilan dari 50 itu pasti sama. Jadi konsentrasinya itulah yang kita hitung tadi, 0,01. Ya, molaritas awal kita dapatkan 50 kali 0,01, 0,5 per 10. Jadi molaritas awal ada 0,05 molar. Sehingga nomor 19 opsinya adalah S. Nah, bisa dipahami? Nah, untuk 19 ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Dan kita selesaikan atau kajilasi 3 ini. Nomor 20. Jumlah mol elektron yang terlibat. Mol elektron ya, yang terlibat katanya. Nah, ini mungkin soal terakhir yang akan kita bahas hari ini di perjumpaan ini. Jumlah mol elektron terlibat dalam reaksi tersebut. Ada mol elektron, berarti kita harus tahu dulu elektron yang ada berapa banyak. Kan gitu ya. Nah, elektron yang gimana? Pasti yang reduksi dan oksidasi. Nah, tapi dalam reaksi ini, apakah semuanya harus kita hitung elektronnya? Sebenarnya tinggal pilih salah satu. Pilih salah satu karena yang digunakan adalah elektron yang terlibat. Nah, ini ada kaitannya dengan redoks. Maka, untuk memudahkannya gini. Si CuSO4, ini saya tulis reaksi ulang. Jadi awalnya itu kan adalah CuSO4 dengan Ki ya. CuSO4 plus Ki. Katanya menghasilkan apa tadi? CuI plus I2. CuI plus I2 plus K2SO4. Nah, kita cukup buat reaksi intinya, artinya reaksi ion atau zat yang mengalami perubahan. Maka buat reaksi ionisasi dari CuSO4. CuSO4 itu terkurai atau terionisasi jadi Cu2 plus dan SO4 2-. Si Ki itu akan terionisasi jadi K plus dan I-. CuI itu terionisasi jadi Cu plus dan I-. I2 dia nggak terionisasi karena unsur bebas. K2SO4 itu jadi 2K plus dan SO4 2-. Nah, kemudian kita cari ion yang sama. Yang sama itu adalah SO4. Maka
maka SO4 jangan dilihat. Kemudian K+ sama, nggak usah dilihat. Jadi inti reaksi dari soal ini adalah Cu2+ ditambah ini menjadi Cu+ dan I2. Nah, maka selanjutnya gimana? Kita reaksi setarakan. Setarakan bisa menggunakan konsep redox. Jadi, karena kita harus mengetahui elektron yang terlibat berapa itu hanya dari konsep reduksi oksidasi. Maka biar mudah kita gunakan bilox aja lah, gitu ya. Jadi bilox Cu2+ kira-kira berapa bilox Cu2+? Nah, berapa bilox Cu2+? 2. Plus 2. Sip. Min 1. Min 1. Cu+? 1. Plus 1. I2? 0. 0. Maka tanda yang mengalami perubahan bilox. Jadi Cu dan pasti I-nya kan. Nah, kita lihat di sini sekarang. Si Cu itu dari plus 2 menjadi plus 1. Berarti naik turun? Turun. Turun. Berarti mengalami oksidasi atau reduksi? Reduksi. Reduksi. Reduksi berapa elektron berarti? 1. 1. Kemudian I-nya. Nah, hati-hati I. I di kiri 1 atom, di kanan 2. Berarti udah setara belum? Belum. Maka sebelum kita hitung reduksi oksidasi, setarakan dulu jumlahnya. Berarti I- yang kiri kalikan 2. Ya, baru setelah setara kita tentukan oksidasi reduksi. Caranya gimana? Kita lihat di sini. Si I- itu biloxnya min 1. Tapi karena ada 2, jadilah bilox totalnya min 2. I2, 2 atom I dikali biloxnya 0. Berarti min 2 ke 0. Naik turun? Naik. Berarti kalau naik reaksi? Oksidasi. Oksidasi. Berapa elektron kalau min 2 ke 0? 2. Nah, jadi oksidasinya 2 elektron, reduksinya 1. Nah, elektron ini udah sama belum? Belum. Belum ya? Nah, karena belum, maka kita kalikan 2 kalikan 1. Jadi elektron terlibatnya itu adalah 2. Ini dulu kita kunci. Elektron terlibatnya adalah 2. Kemudian, kita udah hitung mol tadi CuSO4. Gitu ya. Nah, CuSO4 udah kita hitung. Molnya, nah, bentar. Si Cu, saya agak ke bawahnya dikit. Di CuSO4 ini tadi udah kita dapatkan di data itu 0, berapa tadi? 1 ya. Nah, CuSO4 itu 0,1 milimol. Nah, 0,1 milimol. Dan kita ingat lagi tadi kita dapatkan bahwa CuSO4 itu dia akan terionisasi menjadi Cu2+ plus SO4 2-. Nah, kemudian kalau CuSO4-nya 0,1 milimol, berarti Cu2+ nya berapa milimol? Gunakanlah perbandingan koefisien. Berarti Cu2+ berapa milimol? Sama, 0,1 milimol. Sampai sini dulu, bisa dipahami? Bisa ya? Nah, tapi di sini pengennya elektron yang terlibat, mol elektron. Gimana dapat mol elektron? Sedangkan di reaksi ini nggak tertulis nih elektronnya. Kan gitu ya? Nah, maka kita lihat di sini. Kenapa saya buat Cu2? Karena di reaksi inti ada Cu2+ berubah jadi Cu+. Cu2+ itu 0,1 mol melibatkan berapa elektron? 2. Jadi mol elektron itu adalah jadi mol elektronnya berapa? Adalah 0, ini Cu2+,
itu melibatkan berapa elektron? 2 kan? Berarti 0,1 milimol ini per 2. Karena melibatkan 2 buah elektron. Jadi 0,1 milimol per 2. 0, milimol. Nah, ini sedangkan diinginkan mol ya. Jadi mol. Bentar. Ini pengennya jumlah mol elektron yang terlibat. Tapi pengennya mol. Oh, saya salah. Bentar. Jadi pengennya mol. Sedangkan di sini melibatkan 2 elektron. Berarti ya benar bisa gini lah. Jadi pengennya mol si elektron berarti mol yang ada dibagi elektron yang terlibat. Jadi mol milimol ini diubah ke mol. Jadi 0,1 dikali 10 pangkat min 3 per 2. Jadinya adalah 10 pangkat min 4 per 2. Ya. Nah, 1 per 2, ini kan 1 per 2 ya, adalah 0,5. Jadi 0,5 kali 10 pangkat min 4. Benar? 0,5 kali 10 pangkat min 4. Benar ya? Ya benar atau salah itu nih? Tolong perhatiin dulu. 0,5 kali 10 pangkat min 4. Berarti 5 kali 10 pangkat min 5. Dan ini saya takut salah hitung. Benar nggak salah hitungnya? 0,5 kali 10 pangkat min 4. 0,1 milimol tadi ya, di CO2 plus, berarti elektron yang terlibatnya ada 2. Kemudian milimol, elektronnya 2. Kita lihat data dulu di awal. Ada sebanyak, ya tidak berpengaruh sebenarnya konsentrasi, begitu ya. Jadi inginnya berapa jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut. Jadi pengennya mol dari elektronnya. Nah, jadi mol dari elektronnya berapa? Kita lihat tadi bahwa kalau saya pengennya tulis dalam bentuk reaksi yang lain lah. Jadi reaksinya di sini kita lihatnya Cu dulu. Cu2 plus menjadi Cu plus. Berarti yang kiri adalah plus elektron. Nah, jadi si Cu2 plus itu, nah tadi Cu2 plus 0,1, pengennya si milimol. Gitu ya. Nah, milimol ini, maka kita dapatkan si elektron. Nah, jadi mol elektron, kalau kita lihat perbandingannya, itu adalah sama 1:1. Tapi karena yang terlibatnya 2, karena jangan lupa di reaksi yang lain kan. Jadi satu dulu reaksinya. Nah, yang lain itu reaksinya adalah si I tadi. Jadi I min menjadi I2, maka supaya salah ini kali 2, ini menerima 2 elektron. Nah, sehingga yang ini ada 2 Cu2 plus, jadi 2 elektron, jadi 2 Cu kan. Karena supaya setara dikali 2 dikali 1. Nah, si Cu2 plusnya itu 0,1 milimol. Berarti mol elektronnya juga 0,1 milimol. Ya. Nah, ini di sini. Tadi ini saya salah. Jadi saya salahnya ini nih. Saya benerin ya. Nah, ini salah. Jadi nggak dipakai. Ini biar lebih mudah. Jadi si mol elektron itu adalah 0,1 milimol. Tapi berapa mol
Ingat di sini ada 2. Jadi si mol itu, molnya gitu ya, sama dengan 0,1 dibagi 2. Berarti diubah ke mol. Jadi 0,0001 ya. 1, 2, 3. Ya, per 2. Tapi hasilnya sama ya. 0,005. Karena milimol ke mol dibagi, saya lupa. Milimol ke mol dibagi 10 pangkat min 3. Berarti nolnya makin banyak kan? Jadi 4. Ini ada 2. Berarti 0,00005 kan harusnya. Ya, itu adalah nomor 20. Jadi kalau hitungan saya, nolnya ada 1, 2, 3, 4. Di sini di opsi hanya 3 di belakang koma. Nah, jadi kalau hitungan saya itu 0,0005 mol untuk elektron yang terlibat. Jadi ingat, mol elektron terlibat itu untuk per 1 elektronnya. Jadi tidak digunakan 2 elektron. Nah, itu adalah di nomor 20. Sampai sini mungkin bisa dipahami. Jika kalau opsi saya ini agak sedikit beda, ini yang kayaknya saya tambahin 0. Nah, ini jawabannya adalah 0. Itu adalah nomor 20. Berarti inilah nomor terakhir yang kita bahas hari ini. Ya, mohon maaf kalau saya ada kekeliruan selama ini. Dan semoga perjumpaan kita sampai dengan hari ini bermanfaat buat kita semuanya dan membantu kalian dalam mempersiapkan UTBK. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya doakan kalian sukses UTBK, lulus SBMPTN atau SNMPTN di pilihan 1. Tapi janji saya tadi di awal, materi apa yang sering atau peluangnya besar. Nah, ini saya kasihkan materi yang pertama yang sering muncul adalah tentang plastik. Struktur atom, sistem periodik, ikatan kimia. Kemudian stoikiometri, kemudian termokimia. Jadi termokimia, kemudian laju reaksi, kemudian ada juga kesetimbangan kimia. Nah, setelah kesetimbangan ini apalagi yang sering muncul? Itu adalah tentang asam basa dan reaksinya. Asam basa dan reaksi. Nah, reaksi ini nanti akan melibatkan buffer atau hidrolisis atau reaksi asam basa biasa. Kemudian setelah ini sifat koligal